bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan dan syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami percaya orang-orang yang datang mencari dan menyembah Engkau, mereka akan disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, mereka diperbaharui. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Sekarang berbicaralah bagi kami Bapa, sebab jiwa kami haus dan lapar mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami, nasihati dan ajar kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, oleh anugerah dan kasih-Mu menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan lebih lagi bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini sudah minggu kedua bulan Maret. Betapa cepatnya waktu berlalu. Ya, betapa cepatnya hari-hari ini berlalu saudaraku. Oleh sebab itu, dua hal yang diperhadapkan hari-hari ini. Ya, yang pertama saudaraku, bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Tapi yang kedua, hari-hari ini merupakan hari-hari yang tepat di mana kita mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Biarlah kita semakin bijak. Di tahun integritas ini saudaraku, seharusnya hidup kita semakin baik. Suami-suami semakin baik. Istri-istri semakin baik. Yang anak-anak muda semakin baik. Sebab kualitas kehidupan kita akan menentukan berkat yang akan kita peroleh di tahun ini. Tadi disampaikan tentang integritas, saudaraku. Bukan hanya yang di luar kelihatan kita baik, tapi di dalam juga kita terus minta, terus belajar untuk diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudari kasih Tuhan, hari ini saya ingin bertanya pada saudara. Siapa tadi ke tempat ini yang datang dengan sahabatnya atau dengan temannya? Ada? Ada? Yang datang seorang diri, saudaraku. Oh, haleluya. Ya. Saudaraku, di zaman media dan teknologi ini, gampang cari teman. Benar gak saudaraku? Banyak orang yang friend request. Ya, kita tinggal di Batam, yang request dari Afrika Selatan. Hari-hari ini saudaraku, begitu mudahnya memulai sebuah pertemanan, dan begitu juga mudahnya untuk mengakhiri sebuah pertemanan. Kalau nggak suka sama orang itu, langsung kita unfriend. Kalau kita nggak suka sama orang itu, langsung kita unfollow. Banyak teman bukanlah perkara yang sulit. Tetapi untuk mempunyai seorang sahabat, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan ada seorang ahli filsuf namanya Aristoteles berkata, menjadi seorang teman mudah, tetapi persahabatan adalah buah yang berbuah lama. Menjadi seorang teman mudah, tetapi persahabatan adalah buah yang berbuah lama. Saudari kasih Tuhan, saudara tidak bisa berjalan seorang diri. Saudara butuh orang lain. Bahkan untuk membuat saudara berhasil dan sukses pun, saudara butuh orang lain. Mungkin ada yang berkata, enggak Pak, aku enggak butuh orang lain. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi di dalam segala hal, baik suka maupun duka,
Kita butuh yang namanya teman, saudara. Kalau ada orang berkata, saya tidak butuh teman. Loh kok bisa? Iya, saya ulang tahun rayakan sendiri. Saya beli roti tar sendiri. Saya tiup lilin sendiri. Saya nyanyi sendiri. Dan saya potong sendiri. Dan saya makan sendiri. Orang seperti itu sedang depresi, saudaraku. Oleh sebab itu, saya katakan persahabatan itu tidak ternilai harganya. Kira-kira kalau saya tanya saudara pagi hari ini, siapa sih teman saudara? Siapa sih sahabat saudara? Karena judul tema hari ini adalah memiliki sahabat yang baik. Ya. Siapa di sini yang punya sahabat, sahabatnya itu baik sekali? Ada? Memiliki sahabat yang baik. Saya percaya semua orang pingin punya sahabat yang baik. Saya percaya di ruangan ini tidak ada satupun yang pingin sahabatnya itu jahat. Walaupun mungkin ada. Ya. Kalau ditanya siapa yang mau memiliki sahabat yang baik, pasti kita semuanya angkat tangan. Sehingga tema ini saya tidak biarkan begitu saja. Memiliki sahabat yang baik itu hanya bagian A-nya, bagian B-nya adalah menjadi sahabat yang baik. Banyak orang pingin punya sahabat yang baik, tapi belum tentu dia bisa menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Sekali lagi, banyak orang yang pingin punya sahabat yang baik, tapi belum tentu dia menjadi sahabat yang baik bagi orang. Alkitab berkata, apa yang engkau ingin lakukan, orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah dulu pada mereka. Kalau saudara ingin punya sahabat yang baik, saudara harus menjadi sahabat yang baik dulu. Kalau saudara ingin orang lain menghormati saudara, hormati orang lain dulu. Kalau saudara ingin orang lain suka memberi kepada saudara, pertanyaannya, apakah kita ini termasuk orang yang suka memberi? Atau kita termasuk orang yang pelit? Ada orang yang lebih baik dibuang rotinya. Lebih baik rotinya itu busuk dibandingkan dengan kasih kepada orang lain. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita baca Amsal 18 ayat 24. Di layar sudah ada, boleh untuk mengurangi ini kita waktu. Amsal 18 ayat 24, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sekali lagi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Berarti saudaraku, dari ayat ini kita diajarkan bahwa ada teman itu mendatangkan kecelakaan. Berarti ada teman yang baik, ada teman yang buruk, tapi ada juga teman yang baik. Dan hari ini kita akan belajar, itu penting sekali kita belajar itu. Sebab hari-hari ini saudaraku, kalau saudara tidak peka dengan siapa saudara bergaul, kalau saudara tidak peka dengan siapa saudara berteman, ini sangat berbahaya hari-hari ini. Makanya kadang-kadang orang tidak bisa lagi membedakan mana lawan, mana teman. Oleh sebab itu kita akan belajar, saudaraku. Dikatakan tadi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Pernah nggak ada teman saudara yang akhirnya merugikan saudara? Pernah nggak teman saudara yang akhirnya menipu saudara? Saudaraku, baru-baru ini saya baca sebuah tulisan bagus sekali. Kata-katanya begini, kadang
seorang sahabat yang suka mentraktir kamu makan, bukan karena ia berlebih, tetapi karena ia meletakkan persahabatan lebih daripada uang. Jadi kalau ada teman-teman saudara suka ngajak saudara makan, bukan berarti dia berlebihan, tapi dia lebih mementingkan persahabatan itu daripada uang. Selanjutnya dikatakan, saat temanmu memberi pinjaman, bukan berarti uangnya banyak, tetapi ia berusaha untuk menolong dan membantu engkau. Sekali lagi, saat temanmu memberikan pinjaman uang, bukan berarti temanmu banyak uang, tetapi ia sedang berusaha untuk menolongmu. Tapi seberapa teman kadang-kadang, temannya itu sudah berusaha mencari, bahkan dia jual kadang-kadang kalungnya. Dia ingin menolong temannya ini karena temannya itu datang meminjam. Tapi apa yang terjadi? Justru teman yang meminjam itu, saudaraku, mengkhianati dia. Apakah pernah saudara dilakukan orang seperti itu? Atau saudara pelakunya? Dikatakan, saudaraku, saat temanmu meminta maaf, belum tentu ia salah. Tetapi karena ia menghargai sebuah persahabatan. Ketika saya membaca kata-kata ini, dan hari-hari ini kita diingatkan tentang persahabatan, pertemanan, itu begitu menjadi rema bagi saya, saudara. Oleh sebab itu kita akan lanjutkan, saudaraku. Dikatakan tadi ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Gambar ini, saudaraku, jelas sekali. Ini. Dia peluk dengan senyum. Tetapi ada pisau belati, saudaraku, yang menikam dari belakang. Ini namanya, saudaraku, kan banyak yang ada yang begini. Di depan manis sekali, senyum. Tapi dari belakang nusuk, saudaraku. Ini yang dikatakan tadi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Manis dia ngomong. Senyum dia, saudaraku. Tapi di sisi yang lain, dia sedang berusaha untuk menghancurkan usaha dan pekerjaanmu. Oleh sebab itu, saudaraku, lihat ini, kita akan belajar ciri teman yang buruk. Ya, kita lihat ciri teman yang buruk. Ya, supaya kita bisa memiliki sahabat yang baik, tapi kita juga bisa menjadi sahabat yang baik. Ini bukan hanya untuk teman kita, tapi ini juga kita belajar hari ini. Ciri teman yang buruk, 1, menjauhkan kita dari Tuhan. Ini, jangan saudaraku pikir, teman baik saudara, memberikan saudara minuman keras, saudara pikir dia baik. Nggak usah bayar, ayo minum aja, aku yang traktir. Dikasih obat-obatan, gak perlu bayar. Aku yang bayar kok. Teman-teman seperti itu bukan teman yang baik. Dia sedang berusaha menjauhkan saudara dari Tuhan. Bahkan dia mungkin tahu setiap hari Minggu engkau ke gereja. Dia berusaha membuat acara dan mengundang engkau setiap hari Minggu. Dia sedang berusaha untuk menjauhkan engkau dari Tuhan, saudaraku. Dan ini pernah terjadi dalam kehidupan Yosafat. Yosafat itu anak Tuhan. Ada seorang raja yang jahat namanya Ahab. Dia mengajak Yosafat untuk bertempur, saudaraku, dengan orang lain yang bukan musuhnya Yosafat. Kadang-kadang, saudaraku, ada teman kita punya musuh. Dia mau supaya kita membenci musuhnya. Hati-hati, saudara yang bekerja di PT, tetangga saudara. Saudara nggak kenal orang itu. Saudara kenalnya si A. Saudara si B nggak saudara kenal. Tapi si A ini, teman saudara ini, menceritakan kejelekan si B. Akhirnya saudara juga membenci si B. Padahal saudara tidak mengenal si B. Atau mungkin saudara kenal tidak pernah ngomong. Hati-hati punya sahabat seperti itu. Hati-hati punya teman seperti itu. Itu bukan teman yang baik. Itu teman yang buruk.
Teman yang buruk adalah berusaha menjauhkan kita dari Tuhan dan dia berusaha kita juga membenci apa yang dia benci. Orang yang dia tidak sukai, dia juga mau supaya kita tidak sukai dia. Bahkan kalau teman saudara tahu saudara berteman dengan si B, dia nggak mau lagi berteman dengan saudara. Itu teman yang buruk. Yang kedua, teman yang buruk adalah teman yang suka mengecewakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, dia datang nangis-nangis minta pinjam uang. Temannya ini juga nggak punya sebenarnya. Bahkan temannya ini pun pinjam dari temannya untuk menolong si ini. Tapi apa yang terjadi saudaraku? 5 bulan kemudian diminta justru dia marah. Padahal temannya ini sudah minjam kepada orang. Makanya selalu saya ajarkan saudaraku. Kalau engkau tidak punya uang, ada orang minjam kepadamu, jangan kau pinjam dari orang lain. Engkau sedang mengikat dirimu, engkau sedang menjerumuskan dirimu ke kandang singa. Berilah apa yang ada padamu, jangan paksa yang tidak engkau miliki. Dan kau berusaha untuk menolong orang padahal engkau sendiri tidak punya apa yang harus kau berikan pada orang itu. Hati-hati ini, apalagi saya dengar hari-hari ini. Begitu banyak orang terikat dengan rentenir. Hati-hati saudaraku. Temanmu itu gak ada uangmu, gampang kok. Ada temanku loh, dia mau loh kasih pinjam sama kamu. Tapi ya bunganya ya 20% per bulan. Orang kepepet, seorang sahabat yang baik tidak seperti itu. Sahabat yang buruk adalah setiap kali temannya itu punya kekurangan, dia selalu bawa temannya ini ke rentenir. Hati-hati loh saudaraku, kau minjam rentenir hari-hari ini. Kau bisa stres. Berusahalah dengan apa yang kau bisa usahakan. Saya percaya saudaraku di saat-saat seperti ini. Bukan soal modal besar atau modal kecil. Bahkan kau punya HP pun kau bisa berusaha. Tidak perlu kau punya toko. Tidak perlu kau saudaraku belikan alat-alat. Engkau bisa lihat. Lihat orang punya produk ini, punya usaha ini. Engkau tanya mereka dan pasarkan kepada orang lain. Itu bisa saja saudara lakukan. Jangan pinjam ke rentenir. Udah bunganya berat. Usahamu pun baru merintis. Usaha baru merintis itu tidak mudah. Sehingga engkau stres nanti karena bunganya yang besar. Seorang teman yang buruk, yang pertama menjauhkan kita dari Tuhan. Yang kedua, sering mengecewakan. Ayub ini dikecewakan oleh teman-temannya. Waktu Ayub sukses, waktu Ayub kaya, semuanya puji-puji Ayub. Tapi ketika Ayub sedang mengalami masalah dan pergumulan, justru temannya itu menyalahkan dia. Kamu Ayub, dosa kamu, mungkin kamu jahat, mungkin kamu ini. Mereka salahkan semua Ayub. Saudara punya teman seperti itu enggak? Setiap kali saudara masalah, saudara terus disalahkan. Saudara terus yang dituduh-tuduh. Saudara dihakimi. Itu teman yang buruk. Yang ketiga, ciri teman yang buruk adalah dia selalu mencari keuntungan atas hidup kita. Dia memanfaatkan kita, saudaraku. Dia memanfaatkan negatif di sini ya. Dia selalu berusaha untuk mencari keuntungan lewat hidup kita. Saudara dibawa ke rentenir, dia dapat untung itu. Bisa juga ada orang begitu. Kalau orang minjam, nanti kalau dia pinjam nanti, ada loh saya kasih ini sama kamu. Ada teman-teman yang selalu mencari keuntungan dalam hidup kita. Ini teman yang buruk saudaraku. Ya. Biasanya dia berteman dengan kita kalau kita uang kita ada, kita baik-baik, kita happy-happy, dia mau berteman. Tapi di saat kita susah, di saat kita berkekurangan, dia pasti tinggalkan kita. Bahkan kita SMS, kita telepon, dia nggak diangkat-angkat. Tapi dulu waktu kita masih berduit, usaha kita lancar, oh baiknya luar biasa. Bisa setiap 1 jam sekali ditelepon, saudaraku. Nah, ini ciri sahabat yang buruk. Coba renungkan baik-baik saudaraku.
Pernah nggak saudara ketemu dengan orang seperti ini? Atau mungkin kita juga seperti ini. Ya, firman Tuhan ini pedang bermata dua. Ya. Nah, sekarang kita lihat satu ayat lagi kita baca. Nah, ini tadi saudaraku, dia hanya mau cari keuntungan sendiri. Mari kita baca Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17 di layar sudah ada. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tadi kita berbicara mengenai teman yang buruk, tapi ada juga teman yang baik yang kita sebut sebagai sahabat, saudaraku. Ya, dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Makanya sahabat itu nggak bisa ketemu seminggu. Ini sahabat karibku loh, nggak bisa. Sahabat itu butuh waktu panjang. Yesus aja bilang murid-muridnya, katakan begini, kamu bukan lagi hamba tapi sahabat. Itu setelah sekian lama melewati masalah, pergumulan, proses, tertolak, kekurangan, ada bahaya, ada pergumulan, itu butuh waktu. Ya, saudaraku, dikatakan tadi seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dia tidak hanya berteman dengan kita waktu kita baik-baik saja, tapi dia juga memperhatikan kita ketika kita sedang dalam kesulitan. Bahkan dia berusaha untuk mengangkat dan menolong kita. Itu sahabat. Teman itu hanya ada pada waktu kita senang. Tapi sahabat itu tetap ada di segala waktu dalam hidup kita. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia selalu berusaha, saudaraku. Ya, di saat saudara jatuh dan terpuruk, dia berusaha untuk mengangkat saudara. Bukan menyalah-nyalahkan saudara. Kamu sih kurang doa, kamu sih kurang iman, kamu sih pemalas, kamu sih gini-gini. Teman sahabat itu gak begitu, walaupun dia juga bisa kasih masukan kepada kita. Kita akan lihat ciri sahabat yang baik ini. Perhatikan saudaraku, ini ciri sahabat yang baik. Yang pertama, tidak mencari keuntungan pribadi dalam hidup kita. Ya, dia tidak mencari keuntungan pribadi dalam hidup kita. Yang kedua, ada saling memberi dan menerima. Sahabat gitu, sahabat baik itu gitu. Ada waktunya kita memberi, tapi ada juga waktunya kita menerima, saling. Ada saatnya kita minta didoakan, tapi ada juga saatnya kita mendoakan dia. Itu sahabat, saudaraku. Makanya saya katakan tadi, sahabat itu nilainya sangat tinggi. Dan berbahagialah orang punya sahabat. Betapa malangnya saudara kalau kita tidak punya sahabat. Kita hanya punya teman-teman. Kita hanya punya orang-orang yang selalu ada di dekat kita ketika kita senang. Tanggal 1 sampai tanggal 10 banyak teman kita. Selalu datang ke tempat kos kita, Eda. Ya, karena dia tahu masih banyak stok Indomie di situ. Saudaraku, itu sahabat itu saling memberi, menerima, saling menguatkan, saling menopang. Dan dikatakan saudaraku, sahabat itu mau berkorban. Baik waktu, tenaga maupun pikiran. Dia mau berkorban. Ya. Jadi seorang sahabat yang baik seperti ini. Tapi kita juga harus menjadi sahabat yang baik. Percayalah saudaraku. Kalau saudara baik sama orang, berarti saudara sedang menabur yang baik. Pasti yang saudara tua yang baik. Makanya jangan mau saudaraku bohongin teman. Ya, gosipin teman. Jelek-jelekin teman. Supaya apa? Kita juga tidak tuai apa yang kita tabur. Kita tabur yang baik. Kita tabur yang baik. Maka itu juga yang akan kita tuai. Nah, selanjutnya dikatakan, seorang sahabat yang baik cirinya tidak memaksakan kehendak. Ada orang loh saudaraku,
Maunya diikutin terus. Ya, maunya dituruti terus. Kalau dia bilang, ayo libur nih, kita maunya pergi ke Ocarina. Ya aduh, boleh nggak ke tempat yang lain? Kan baru 2 bulan yang lalu ke Ocarina. Kita ke Mirota aja. Oh enggak. Ya kalau kalian ke sana nggak ikut lah. Ada orang-orang begitu saudaraku. Maunya selalu dituruti. Ya. Itu bukan sahabat yang baik. Ya. Selanjutnya dikatakan, ciri sahabat yang baik, memberi dukungan dan saran yang baik. Saudaraku, betapa kita butuh sahabat yang baik di sekitar kita. Saudara baru buka usaha, bayangkan nih. Saudara baru bikin mie goma dengan modal yang terbatas. Terus dia beli mie goma saudara. Difoto mie gomaknya. Terus dia bilang di Facebook, ih enak kali. Ayo order teman-teman, sayang jangan terlewatkan mie goma yang satu ini. Ini mie goma di atas mie goma yang lain. Saudaraku, padahal sebetulnya dia beli itu dia bukan makan. Bisa saja dia kasih ke orang lain. Tapi dia sedang berusaha untuk menolong engkau. Dia sedang berusaha untuk membantu dan mengangkat engkau, saudaraku. Itu sahabat yang baik. Senang gak, saudaraku, punya sahabat yang baik? Di saat saudara susah, terus dia bilang, aku dengar lu ada lowongan di PT ini. Coba kamu coba. Kalau enggak, coba aku tanya temanku di sana. Itu sahabat yang baik. Dia sedang berusaha untuk mengangkat, mendorong kita, mendoakan kita. Ayo kita ke gereja. Terus dia bilang, gimana aku ke gereja, enggak ada ongkosku. Nanti aku jemput kamu ya. Kita sama-sama nanti. Itu sahabat yang baik. Dia selalu berusaha untuk mendorong dan menopang kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita cari sahabat yang baik. Tapi kita juga harus menjadi sahabat yang baik. Dan Alkitab berkata saudaraku, mungkin kita enggak setinggi itu ya. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Wah, itu tingkat tinggi itu. Itu tingkat tinggi. Nyawa pun dia berikan, bayangkan saudaraku. Hanya Yesus bisa lakukan itu. Makanya dia mati di Golgota. Dia disalibkan untuk saudara dan saya yang dia kasihi. Karena dia berkata, kamu sahabat-sahabatku, kalau kamu melakukan firman-Ku. Biarlah saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita. Milikilah seorang sahabat yang baik. Dan jadi jugalah menjadi sahabat yang baik. Dengan demikian saudaraku, hidupmu akan berarti. Engkau akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Dengan memiliki sahabat yang baik. Teman-teman yang baik. Itu akan mempercepat segala yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidupmu. Itu sungguh-sungguh nyata. Amin.